Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Abdul Alfanata dan teman-teman saya yang bernama yang pertama Angga Aktif, yang kedua Angga Setiawan, yang ketiga M. Pasar, dan yang keempat Nurdin. Kami mahasiswa Universitas Pamulang, Fakultas Magister Manajemen. Kami akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Pengembangan Keahlian Digital Marketing sebagai Upaya dalam Penerapan Personal Branding pada Era Digital. Selanjutnya kita akan masuk ke pendahuluan atau latar belakang. Di era yang semakin kompetitif di semua bidang kehidupan ini, kegiatan marketing yourself atau biasa disebut personal branding menjadi sangat penting. Antara lain karena terjadi perubahan persepsi dan pemahaman terhadap arti dan makna sebuah nama, keunikan atau kekhasan sebuah nama yang pada gilirannya akan memudahkan orang lain untuk mengingat nama tersebut sebagai sesuatu yang berbeda dari orang lain atau pesaing, serta kemajuan teknologi yang berdampak semakin ketatnya persaingan dalam meraih predikat keunggulan. Selanjutnya, marketing atau pemasaran saat ini masih terus berkembang seiring dengan semakin canggihnya teknologi dan juga dunia internet. Perkembangan digital marketing di Indonesia pun semakin berkembang cepat. Selain menggunakan marketing secara konvensional, orang-orang juga sudah semakin melebarkan sayapnya ke dunia digital. Menurut Cakti pada tahun 2019, era digitalisasi yang terjadi ini disadari atau tidak telah membawa masyarakat menuju era masyarakat digital. Perkembangan teknologi komunikasi perlahan mengubah kehidupan sosial masyarakat serta cara manusia berrelasi dengan manusia lainnya. Menurut Saputra pada tahun 2020. Berikutnya kita akan membahas masalah kajian literatur. Yang pertama itu ialah personal branding, adalah suatu karirnya sebagai merek atau brand. Personal branding adalah bagaimana kita memasarkan diri kita kepada orang lain secara sistematis. Menurut Wasesa pada tahun 2011. Branding adalah aktivitas yang kita lakukan untuk membangun persepsi orang lain terhadap kita mengenai siapa kita. Brand atau merek dapat diartikan tanda, simbol, desain yang tujuannya sebagai definisi sebagai memiliki perbedaan antara satu dan yang lainnya. Menurut Harun pada tahun 2014. Menurut Mike Nelly dan Speak menyebutkan, sebuah personal brand yang kuat terdapat 3 hal mendasar, yaitu yang pertama adalah kekhasan. Yaitu personal brand yang kuat menjelaskan sesuatu yang sangat spesifik atau khas sehingga berbeda dengan kebanyakan orang. Khas di sini bisa dipresentasikan dengan kualitas pribadi, tampilan fisik, atau keahlian. Contoh, Insinyur Soekarno saat berpidato selalu tampil dengan suara menggelegar, membangkitkan rasa patriotisme dan nasionalisme rakyat Indonesia yang sangat diperlukan masa-masa awal kemerdekaan. Yang kedua, yaitu relevansi. Personal brand yang kuat biasanya menjelaskan sesuatu yang dianggap penting oleh masyarakat dan punya relevansi dengan karakter orangnya. Jika relevansi itu tidak ada, maka akan sulit terjadi penguatan pada mind masyarakat. Yang ketiga, yang terakhir ialah konsistensi. Personal brand yang kuat biasanya buah dari upaya-upaya branding yang konsisten melalui berbagai cara sehingga terbentuk apa yang biasa disebut dengan brand equity atau keunggulan merek. Selanjutnya kita akan membahas era digital merupakan suatu masa di mana sebagian besar masyarakat pada era tersebut menggunakan sistem digital pada kehidupan sehari-harinya. Menurut Communication Technology Timeline yang dikutip Brown, berbagai jenis media elektronik di dunia mulai merebak pada awal tahun 1880-an. Dimulai dengan alat komunikasi telepon, tape recorder, radio. Barang-barang elektronik lainnya seperti TV, telepon seluler baru diperkenalkan kepada masyarakat pada sekitar tahun 1940 sampai dengan 1970-an. Berikutnya kita akan membahas masalah digital marketing adalah penggunaan internet dan teknologi interaktif lain untuk membuat dan menghubungkan dialog antar perusahaan dan konsumen yang telah teridentifikasi. Menurut Yazir Nasdini pada tahun 2012. Indikator digital marketing yaitu yang pertama itu adalah aksesibilitas. Apa yang dimaksud dengan aksesibilitas adalah kemampuan pengguna untuk mengakses informasi dan layanan yang disediakan secara online periklanan. Istilah aksesibilitas umumnya terkait dengan cara pengguna dapat mengakses situs sosial media. Yang kedua ialah interaktivitas.
adalah tingkat komunikasi dua arah yang mengacu pada kemampuan timbal balik komunikasi antara pengiklanan dan konsumen dan menanggapi input yang mereka terima. Yang ketiga itu entertainment atau hiburan, adalah kemampuan beriklan untuk memberi kesenangan atau hiburan kepada konsumen. Secara umum memang banyak iklan yang memberikan hiburan sambil menyisipkan informasi-informasi. Yang keempat itu adalah credibility atau kepercayaan. Bagaimana tingkat kepercayaan konsumen online iklan yang muncul atau sejauh mana iklan memberi informasi tentang mereka dapat dipercaya, tidak memihak, kompeten, kredibel, dan spesifik. Selanjutnya ialah irritation atau kejengkelan. Adalah gangguan yang terjadi dalam iklan online seperti memanipulasi iklan sehingga mengarah pada penipuan atau pengalaman buruk konsumen tentang periklanan online. Selanjutnya ialah informatif. Adalah kemampuan iklan untuk menyuplai informasi kepada konsumen adalah hakikat dari sebuah iklan. Iklan juga harus memberikan gambaran yang sebenarnya mengenai sebuah produk sehingga bisa memberikan keuntungan ekonomis bagi konsumen. Dari judul di atas tentang makalah kami, selanjutnya kita akan membahas masalah metodologi penelitian. Penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian yang menggunakan masalah, proses, dan makna atau persepsi dengan tujuan mengungkap berbagai informasi kualitatif melalui analisis yang cermat dan bermakna, serta tidak menolak data kuantitatif berupa angka. Menurut Susilo pada tahun 2021. Selanjutnya kita akan membahas masalah hasil dan pembahasan. Digital marketing merupakan salah satu strategi pemasaran menggunakan media digital dan internet. Persaingan di era digital pada saat ini mengharuskan seseorang memiliki bekal ilmu mumpuni untuk bersaing di dalam dunia kerja. Salah satu cara adalah dengan membangun personal branding. Selanjutnya, kita akan membahas masalah dari secara teori dan praktik personal branding yang sangat positif bagi kesuksesan seorang. Ini dikutip menurut Harun pada tahun 2014. Ada sejumlah alasan kenapa personal branding dapat dikatakan positif, yaitu yang pertama itu membangun diferensiasi. Ialah dengan jumlah pesaing yang begitu banyak, menciptakan diferensiasi adalah hal penting untuk keberhasilan. Yang kedua, membangun positioning adalah dalam persaingan apapun, positioning sangat menentukan kemenangan. Brand yang telah dibangun melalui proses branding akan menentukan posisi seseorang dari sekian pesaing yang ada. Selanjutnya, memperkuat persepsi. Ialah yang tertanam pada orang lain terhadap seseorang. Brand bukan hanya soal realita. Realita adalah tahap kedua. Tahap pertama yang harus seseorang bangun adalah persepsi. Yang keempat, yang terakhir, menjadi pesan atau message. Menjadi pesan yang akan menyampaikan pada khalayak bahwa kehadiran seseorang adalah solusi atas masalah mereka, sehingga seseorang tersebut mampu mengiring mereka pada tindakan mendukung dan memilih. Berikutnya kita akan masuk pada kesimpulan dan saran. Ialah berdasarkan pembahasan tersebut dapat diambil kesimpulan, yaitu setiap orang harus memasarkan diri sendiri untuk mendapatkan position positif dan pada saat yang sama menjadi top of mind di benak orang lain. Proses kegiatan marketing yourself dimulai dengan membangun dan mempromosikan diri sendiri sebagai bagian utama dari alat dan proses komunikasi dengan target pasar dan masyarakat pada umumnya. Sekian presentasi mengenai makalah kami. Terima kasih atas atensinya. Kami ucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.